Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penyusunan menu kami. Anggota kelompok 1 ada Adita Widanti Nugroho, ada saya sendiri Nisrina Fauzia Ladawiyah, dan ada rekan saya yang Alifiani Safad. Untuk outline-nya, yang pertama pendahuluan, yang kedua kasus, kemudian yang ketiga ada metode, yang keempat hasil, kelima foto makanan, dan yang terakhir daftar pustaka. Baik, pendahuluan, MPASI kepanjangan dari makanan pendamping ASI yang merupakan makanan lain selain ASI. Makanan ini dapat berupa makanan yang disiapkan secara khusus atau makanan yang dimodifikasi. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, MPASI merupakan makanan peralihan dari susu ASI ke makanan keluarga. MPASI juga memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah menambah energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh sang anak. Recording in progress. Pada usia 6-9 bulan tetap melanjutkan susu ASI dengan didampingi MPASI 2-3 sendok makan bertahap hingga 125 ml dengan waktu makan 2-3 kali pemberian makan pokok. Untuk tekstur yang diberikan yakni makanan dibuat dengan disaring agar didapatkan tekstur makanan yang lumat dan kental. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada metode. Yang pertama kita menghitung BEE. Karena di kasusnya ini bayinya pria, jadi kita pakai rumus BEE pria yaitu 66 ditambah 13,7 kali berat badan ditambah 5 kali tinggi badan atau panjang badan dan dikurang 6,8 kali umur. Lalu tentukan tingkat kegiatan, hitung TEE dengan BEE kali tingkat kegiatan. Lalu hitung kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya bagi kebutuhan energi dan zat gizi ke dalam 3 kali waktu makan, susun kebutuhan bahan makanan sehari, dan bagi bahan makanan tersebut ke dalam 3 waktu makan. Untuk kasusnya, kami menyusun menu untuk bayi usia 7 bulan berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan 9 kg, panjang badan 70 cm, dan sudah tidak diberikan ASI. Jadi tadi kan pertama dihitung BEI-nya, hasilnya 535 kalori. Lalu untuk tingkat kegiatan energinya 1,30, jadi untuk TE-nya 535 dikali 1,30, hasilnya 696 kalori. Untuk kebutuhan karbohidratnya, yang pertama 45%, untuk kebutuhan karbohidratnya 45% dikali 696, hasilnya 313 kalori. Dan untuk kebutuhan berat karbohidratnya jadi 313/4, hasilnya 78,25 gram. Untuk kebutuhan lemaknya 45% dikali 696, hasilnya 313 kalori. Kalau untuk berat kebutuhan lemaknya 313-nya dibagi 9, hasilnya 34,7 gram. Lalu untuk kebutuhan proteinnya itu 10% dikali 696, hasilnya 70 kalori, dan untuk berat kebutuhan proteinnya 70/4,
hasilnya 17,5 gram. Lalu dibagi kebutuhan energi dan zat gizinya dalam 3 kali makan, 20% pagi dan 40% siang dan sore. Dan ini adalah bahan makanannya. Untuk makanan pokoknya kami mengambil nasi dan kentang. Untuk lauknya kami mengambil ikan dan beef. Untuk pauknya kami mengambil tahu. Untuk sayurnya wortel, brokoli, dan bayam. Untuk buahnya mangga dan pisang dan tambahannya mentega. Selanjutnya akan partner saya. Baik, untuk hasil di sini makan pagi yang pertama bubur disaring, di dalamnya ada nasi 3/10, wortel 1/5, dan tahu 5/22. Ikan mentega yang disaring, di dalamnya ada ikan 1/2, mentega 3/5. Lalu mangga yang disaring 7/25. Untuk makan siangnya, mashed potato and beef yang disaring, di dalamnya ada kentang 1/5, beef 4/7, brokoli 1/5, mentega 3/5, dan pisang yang disaring 1/2. Untuk makan malamnya, ada bubur tim ikan yang disaring, nasi di dalamnya ada nasi 3/10, ikan 1/2, tahu 5/22, bayam 1/5, dan mentega 3/5. Lalu pisang yang disaring 1/2. Nah, berikut contoh makanan balita 7 bulan. Ada bubur ikan, mashed potato, dan nasi tim ikan. Ini bubur pisang dan bubur mangganya. Berikut daftar pustaka. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.